Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada masih digelar di sejumlah daerah, salah satunya adalah di depan gedung DPR RI. Meskipun hari ini juga tadi perwakilan dari massa, tadi sudah bertemu dengan perwakilan dari DPR untuk menyampaikan penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, tapi sepertinya ini tidak cukup. Massa juga berusaha untuk tetap mengawal agar anggota Dewan tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada setelah rapat paripurna yang diagendakan digelar pada Kamis pagi tadi ditunda karena jumlah anggota DPR tidak quorum pada rapat paripurna. Kami juga memiliki gambar terbaru dari Makassar, di mana demo juga digelar di bawah flyover Makassar. Sejumlah mahasiswa di Makassar hari ini menggelar unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada. Demo ini juga sempat diwarnai cekcok mahasiswa dengan polisi, namun tidak berlangsung lama. Anda bisa lihat, ini adalah gambar terkini di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa juga sempat melakukan aksi bakar ban di jalan, dan arus lalu lintas juga dialihkan di seputaran lokasi aksi di bawah flyover di Makassar. Kami hadirkan gambar terkini dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta, dan juga di bawah flyover Makassar. Ada sejumlah lokasi di berbagai daerah di tanah air yang menyampaikan aspirasi mereka penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, di mana hari ini juga DPR menggelar rapat paripurna untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Telah hadir di studio Orange Kompas TV Palmerah, Jakarta, ada Prof. Bayu Dwi Anggono, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember, bersama saya di studio hari ini. Prof. Bayu, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Mega. Terima kasih sudah hadir di sini, Prof. Kalau kita lihat aksi besar-besaran diawali, kalau kita lihat dari hari Rabu kemarin sebenarnya ya, kawal revisi Undang-Undang Pilkada ini juga tagarnya sudah menjadi trending topik, kemudian juga di media sosial juga Garuda ini. Kalau kita lihat, apa ya yang bisa Anda baca? Ini publik bukan hanya gelisah tapi marah begitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh DPR, anggota parlemen kita. Setelah ada putusan MK, kemudian juga secara mendadak kemudian melakukan anulir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan pilkada ini. Ya, saya pikir ini rangkaian peristiwa puncak kemarahan publik ya terhadap wakil rakyat yang dalam menjalankan kinerja legislasinya itu ugal-ugalan begitu. Ini sudah menjelang akhir masa jabatan, justru tindakan legislasinya makin jauh dari keinginan publik, makin jauh dari rasionalitas publik, bahkan semakin jauh dari konstitusi dan hukum. Saya pikir ini adalah akumulasi dari beberapa waktu belakangan bagaimana DPR kita ya makin jauh dengan harapan publik akan lembaga perwakilan yang aspiratif, yang melibatkan partisipasi publik dan senantiasa berpegangan pada nilai hukum dan konstitusi. Ini adalah puncak dari, saya pikir tadi, kekecewaan publik, kemarahan publik atas wakil rakyat yang ternyata makin jauh dari harapan yang dibayangkan sebagaimana wakil rakyat yang aspiratif, Mbak Medo. Oke, hari ini kan juga memang sidang paripurna ini ditunda karena tidak quorum ya, artinya tidak memenuhi jumlah anggota. Apa yang bisa kita lihat masyarakat setelah marah dengan apa yang dilakukan oleh DPR, kemudian juga hari ini masih terjadi aksi di beberapa daerah bahwa akademisi, kemudian juga mahasiswa, aliansi dari banyak elemen masyarakat yang berusaha untuk tetap mengawal gitu, meskipun juga sudah ditunda. Artinya ini bukan akhir dari segalanya. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini tetap berusaha untuk ditolak oleh publik begitu. Iya, peristiwa hari ini ya, penundaan ini bagi saya
sebuah harapan sebenarnya. Karena kan kalau dilihat kemarin kan seakan-akan di badan legislasi itu DPR ya sangat bersikeras bahwa ini harus kemudian jadi undang-undang. Nah, kemudian penundaan pada pagi hari ini kan menunjukkan bahwa gerakan masyarakat ya lintas elemen dari berbagai seluruh penjuru negeri ini kemudian saya yakin berpengaruh pada DPR dalam mengambil sebuah keputusan. Harapan kita tentu penundaan ini ya nanti akhirnya adalah kemudian kesepakatan bahwa tidak perlu dilanjutkan pembahasan atau revisi undang-undang ini. Jadi tidak cukup hanya ditunda karena tidak quorum, tapi harusnya DPR menyatakan ya, karena kan pembicaraan tingkat 1 itu masih bisa kemudian dibatalkan oleh tingkat 2. Kan tingkat 1 itu baru kesepakatan di badan legislasi ya, perwakilan-perwakilan fraksi, tapi kalau tingkat 2 ini kan di paripurna. Saya pikir melalui kesempatan itu dengan melihat bagaimana respon publik yang sebagian besar ya, saya yakin menolak pengesahan ini, persetujuan ini, ya harusnya dipertimbangkan DPR. Satunya apa caranya? Ya pilihannya ada 3 menurut saya. Yang pertama, ditunda dalam arti sudah nggak usah dilanjutkan pembahasan ini sampai lewat kemudian berakhirnya DPR saat ini. Atau yang kedua ya, DPR kemudian tetap melaksanakan paripurna, tapi dalam paripurna itu semua fraksi menyatakan kami memahami situasi publik, gejolak publik, aspirasi publik, kami menyatakan revisi ini tidak bisa diterima, artinya membatalkan kesepakatan yang ada di tingkat pertama. Atau yang ketiga kemudian oke, revisi undang-undang pilkada dilakukan tapi di periode berikutnya tanpa menyimpangi putusan MK. Kalau namanya revisi undang-undang diperlukan, tapi ya jangan juga menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kewenangan legislasinya harusnya dikembalikan pada bagaimana legislasi itu harusnya perubahan itu berdasarkan pada kebutuhan publik, bukan berdasarkan pada kebutuhan elit DPR. Nah, 3 opsi itu saya pikir yang bisa untuk dipilih. Ada 3 opsi meskipun juga kalau kita lihat rapat antara Balik DPR dan juga pemerintah kemarin juga cukup syarat konflik kepentingan dari fraksi yang ada di DPR. Kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada hari ini digelar di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Saudara. Ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR. Ada massa dari sejumlah aliansi, ada dari seniman, kemudian juga dari mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya akan disahkan pada rapat paripurna yang digelar Kamis pagi tadi. DPR juga sudah menetapkan penundaan untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna yang digelar Kamis pagi tadi. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menyatakan hari ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disampaikan Awi usai menemui demonstran di depan gedung DPR RI. Sementara itu, Saudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyebut DPR terbuka untuk menerima perwakilan dari demonstran untuk menyampaikan aspirasi. Habibur Rahman juga menegaskan hari ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Kami tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai memang warga negara Indonesia, mereka harus kami temui. Tapi memang setelah dipertimbangkan oleh tim ya bahwa dari sektor karena faktor situasi lapangan ya ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana. Kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruh ya yang demonstran yang di depan ya, mungkin bisa 25 orang ya untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam. Soal rapat tadi kan teman-teman juga sudah liput bahwa hari ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru. Karena kan kalau undang-undang itu kan disahkannya baru sah dalam paripurna ya. Jadi sepanjang belum ada paripurna kan tidak sah. Oleh karena itu ya
aspirasi dari teman-teman yang berdemonstrasi di depan akan kami serap, kami tampung dan kami sampaikan. Mungkin itu teman-teman. Artinya akan membuka audiensi hari ini. Iya, hari ini kami membuka audiensi ya. Sebetulnya sih nomor HP kami, Instagram kami, Twitter, media sosial juga terbuka menampung aspirasi dari masyarakat. Sementara itu, Saudara, tentang putusannya yang dianulir DPR, Mahkamah Konstitusi menilai MK tidak bisa menanggapi. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan dipatuhi dan dilaksanakan pelaksana undang-undang, yakni penyelenggara negara. Yang dituju adresat dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi. Tentu kami akan beliau-beliau Bapak Ibu Hakim Konstitusi gitu ya. Mengenai nanti follow up-nya nanti kita tunggu dulu. Pak Fajar, kalau posisi MK sendiri bagaimana, apalagi khususnya terkait nanti putusan DPR hari ini dalam paripurna? Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutus, disitulah kewenangan MK sudah selesai. MK sudah menyelesaikan problem fungsionalitas di dalam norma undang-undang pilkada. Lalu bagaimana? Nah, setelah MK memutus, itu bukan wewenang MK lagi. Itu sudah tugas, sudah wewenangnya pelaksana undang-undang. Dan begitu. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mendorong partai bisa ikuti putusan MK dan juga calon kepala daerah untuk tetap maju sesuai dengan putusan MK. Ray juga menilai penundaan paripurna adalah taktik untuk tetap mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang sehari selesai dibahas di DPR. Dalam akademisi, kemudian juga para aktivis 98 tetap mendorong kepada seluruh partai politik yang memiliki keinginan untuk mencalonkan pasangan calon mereka di dalam pilkada agar tetap melaksanakannya dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang ini. Dan yang kedua adalah meminta segera kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk segera merevisi PKPU tentang pencalonan yang berkaitan pada dua hal. Pertama tentu saja soal syarat minimal pencalonan, dan yang kedua syarat minimal usia bagi calon. Nah, usia bagi calon yang sebagaimana kita ketahui sebelumnya adalah 30 tahun sejak dilantik menjadi 30 tahun sekarang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga tentu beserta dengan itu juga kita berharap ya partai-partai politik dengan segera mengubah sikap mereka dan berharap sekarang penundaan paripurna itu bukanlah semacam taktik ya untuk membuat gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan praktek-praktek seperti yang sekarang ini, lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui beberapa kali rapat paripurna itu tanpa quorum kok mereka tetap sahkan. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang dulu seingat saya juga tidak quorum, tapi mereka tetap sahkan. Jadi jangan sampai taktik yang sekarang ini mereka tunda istilah mereka itu demi sekedar mengademkan suasana, lalu diam-diam mereka putuskan sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berharap itu bukan cara berpolitik yang sehat dan bukan mendidik masyarakat yang sehat. Nah, yang keempat, kita juga menyesalkan ya pernyataan-pernyataan anggota DPR yang menyamakan putusan MA dengan MK terkait dengan uji materi. Jelas putusan MK itu jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi. Sebab putusan MA itu hanya... Ya, Saudara, saya masih bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, ada Prof. Bayu Dwi Anggono. Prof. Bayu, kami juga tetap menghadirkan ini gambar-gambar terbaru karena memang ini aksi demo besar-besaran terjadi di sejumlah daerah. Ini adalah gambar dari depan gedung DPR. Sebelumnya juga tadi ada aksi yang digelar di beberapa daerah, diantaranya dari Makassar, dari Semarang,
dari Bandung, dari Yogyakarta. Ini artinya berbagai elemen masyarakat sama-sama sepakat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tadi kalau kata Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani bilang ini adalah sebuah taktik untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebenarnya kan kalau kita lihat penundaan ini Anda baca sebagai upaya DPR untuk meredam amarah masyarakat, atau sebenarnya ini DPR sedang mencari cara untuk bisa mencari celah untuk tetap bisa mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, tadi kan pernyataannya hari ini tidak ada pengesahan. Berarti kan hari esok atau hari lusa, karena kan 316 Tatip DPR pasal 316 itu kan penundaan itu 2 kali, masing-masing 24 jam. Artinya masih ada ruang. Harusnya pernyataannya bukan begitu. Harusnya pernyataannya adalah hari ini dan seterusnya kami nggak akan mengesahkan RUU ini. Kenapa? Bersayap kalimatnya. Karena jelas bahwa hari ini dan hari berikutnya pasti publik, masyarakat sudah tidak mengendaki produk legislasi yang jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK, dan sesungguhnya bukan lagi putusan MK, bertentangan dengan konstitusi. Padahal sumpah jabatan anggota DPR itu kan bekerja berdasarkan nilai konstitusi. Dan sifat dari putusan MK itu sendiri. Ya, putusan MK kan final dan mengikat, itu jelas. Dan itu bukan perintah MK, itu adalah perintah dari konstitusi lah. Ketika bernegara nggak mendasarkan lagi pada konstitusi, terus landasan kita apa lagi? Artinya kan memang suatu negara itu bisa terus berjalan tegak kokoh adalah dasar prinsip negara hukum. Negara hukum adalah apapun isi konstitusi ya harus diikutin. Ketika putusan MK sekalipun sudah memutus, ya itu sudah final dan mengikat, harus diikutin. Maka menurut saya pernyataannya harusnya dengan melihat koreksi publik yang sudah sedemikian besar, tadi semua kelompok masyarakat, lintas elemen semua menyatakan penolakannya, harusnya adalah DPR ya sebagai kepanjangan tangan publik yang mencerminkan kehendak publik bukan kehendak elit, harusnya mengatakan bahwa dengan melihat situasi ini agar kemudian semua segera bisa mengakhiri ini untuk kemudian beraktivitas secara normal kembali, kami menyatakan dalam paripurna DPR atau dalam suatu keputusan pimpinan DPR bersama-sama tidak akan melanjutkan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Pilkada. Saya pikir harusnya nggak bersayap tapi lebih tegas begitu. Oke. Ini adalah gambar terkini, sepertinya massa sudah berangsur-angsur bisa masuk ke dalam gedung DPR. Mulai. Kami sudah toleransi memberikan kesempatan adik-adik berorasi di dalam. Dan silakan yang tidak berkepentingan meninggalkan area ini. Dan di sebelah kiri. Dan di atas ada demi keselamatan keamanan tolong turun. Baik membahayakan. Kami menilai. Silakan siap keluar dari Anda. Hati-hati berorasi. Hati-hati berorasi. Yang adik-adik adalah pendapat bukan untuk merusak.
nggak bisa. Doang. Kenapa ya? Menit. Enggak bang, aman. Lihat ini sinyalnya naik kan? Naik. Gua pakai dua obligasi nggak bisa naik. 400-500 rumah feeding padahal juga. Massa tetap berusaha untuk bisa melewati pagar gedung DPR. Hari ini demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung di sejumlah titik di Jakarta, difokuskan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ini adalah gambar terbaru yang kami hadirkan kepada Anda. Gambar baik dari dalam maupun dari luar depan gedung DPR RI. Breaking News Kompas TV, saudara, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Pamit